Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Didimik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Didimik. Pada video kali ini Didimik akan berbagi tutorial aplikasi ujian berbasis hosting dan berbasis web. Dan untuk aplikasinya itu adalah seperti penilaian asesmen ya, atau ANBK atau AKM, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Untuk contoh aplikasinya adalah seperti ini, tampilan muka daripada aplikasi asesmennya. Oke, langsung saja. Aplikasi yang kita butuhkan yang pertama adalah WordPress, aplikasi ANBK, CBT-nya untuk admin, dan untuk format Excel Word untuk contoh soal dan juga contoh penilaian atau data siswa, dan ada lisensinya. Oke, langsung saja. Di sini kita untuk aplikasinya itu menggunakan atau menginstal WordPress ya. Kita bikin subdomain seperti biasa, ANBK atau asesmennya, Asesmen Nasional, ANBK jadi, atau ujian apa ya, ANBK saja ya. Oke, subdomain sudah dibuat, kita bikin database juga. Jadi kita manual untuk pembuatan database-nya ya. Lalu kita create, kita simpan di Notepad. Bentar ya. Oke. Di sini DB pas DB. Oke. Pasnya ini ya. Ini untuk akses DB-nya ya. Biar mudah, lalu kita ke instalasi WordPress, auto install, select. Nah, di sini kita masukkan Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Oke, emailnya. Oke, kita email apa saja. Di sini usernya ANBK. Passwordnya kita samakan ya. Bukan. Passwordnya kita samakan aja. Biar mudah. Terus di sini kita pilih ANBK. Kita pilih di sini asesmen. Masukkan password. Kita next. Kita install ya untuk WordPress-nya. Nah, untuk menggunakan hostingan ini, jadi kapasitasnya 1,5 GB RAM-nya itu bisa menampung siswa untuk ujian secara online sekitar 300 ya, 300 orang lebih. Kalau mau lebih ya yang hosting yang bisnis ya, bisnis atau PPS, kita menggunakan PPS yang RAM-nya lumayan gede ya, bisa melaksanakan ujian ya mencapai 1000 orang mungkin lebih ya. Bisa pakai PPS 8 GB juga cukup ya, atau 16 GB ya. Kalau secara lokal, aplikasi ini juga bisa diinstal di lokal ya. Nanti kita akan praktekkan secara lokal. Kalau lokal tergantung server komputernya. Kalau hosting mungkin tergantung hostingnya. Kita edit ya, tergantung hostingnya. Kalau lokal tergantung servernya ya. Nah, setelah ini teman-teman ke sini tema ya. Jadi kita upload temanya. Jadi menggunakan tema ANBK. Nah, ini ANBK ya. Kita install.
kita aktifkan. Nah, di sini pasti kita tidak akan terbuka ya. Di sini harus memasukkan lisensi. Kita buka lisensinya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini, sebenarnya ini berbayar atau beli ya. Atau beli dari websitenya itu Bima Shop. Ini sekali beli selamanya ya. Atau teman-teman ingin menggunakan yang saya punya, tetapi mungkin nanti ada logo ya. Kita lihat aja nanti ya. Kita lihat saja nanti. Kita buka lisensinya. Jadi bisa di sini, tetapi alangkah baiknya kita masukkan lisensinya di sini ya, di WP-nya langsung, di konten, ke tema. Kalau teman terlalu cepat ya, kita ulangi ya. Dari sini ya, public, ke subdomain, ke konten, tema, ANBK. Di sini ada lisensi, cari ya. Nah, di sini double klik. Kalau WordPress itu hostinger itu tinggal double klik saja, kita save, kita refresh. Oke, nah ini tampilannya seperti ini. Jika teman-teman ingin aplikasinya dari saya, ini bisa saya kasih, tetapi mungkin ada logo dan nama ininya ya, copyrightnya. Kalau mau teman-teman mencoba ya, bisa teman-teman juga pakai. Tetapi untuk nama sekolahnya teman-teman bisa dimasukkan saja, misalkan di pengaturan judul di sini ya. Bukan di setting kalau nggak salah di sini. Bentar ya. Coba kita ke pengaturan judul. Bukan di sini ya. Nah, di sini tampilkan nama sekolah. Coba kita simpan ya. Nah, begitu ya. Jadi otomatis nggak bisa diedit nama sekolahnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur masa aktif token secara otomatis. Jadi saya tidak pakai token ya. Yang ini nggak usah dipakai. Minimal sisa waktu sebelum mengumpulkan berapa menit. Tampilkan tagline, misalkan ANBK. Di sini bebas ya, ANBK. Kita bikin slide ya. Mohon untuk tidak mencontek atau menggunakan pencarian dari Google. Nah, misalkan gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada pesan error jika login gagal login apa. Pesan error siswa diblokir. Ini gak usah diedit aja, kita simpan. Coba kita refresh. Nah, ini harusnya tulisan di sini ya. Kita coba buka menggunakan ini ya. Jadi harus hapus historinya itu ya, biasanya. Nah, kan jalan. Kalau di sini ini mapel masih kosong, jadi tampilannya sini ini. Kalau logonya tidak ditampilkan, bisa juga ya tidak menampilkan nama sekolahnya. Oke, bentar ya. Di save. Oke, kita refresh. Buka kali ya. Bentar, kita buat lagi. Ini harusnya nggak muncul logo nama sekolahnya ya. Biasanya di sini kita hapus data dulu ya. Jadi sebelum menggunakan kita hapus dulu data ini. Jadi setelah menginstal kita hapus data ya. Setelah ini benar kita hapus data. Oke, kita hapus data. Oke, kita coba lagi ya. Hapus data. Lalu kita refresh. Tidak berubah ya. Tidak mau dihilangkan nama sekolahnya. Atau coba dari sini bisa gak ya? Nah, kalau di sini
Kayaknya harus buka lagi dengan menggunakan akun lain ya. Coba kita akun lain di sini. Tapi muncul ya. Jadi pas pertama jangan ditampilkan aja ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini selanjutnya kita ke pengaturan judul lagi di sini. Nah, ini logo sekolah ya. Apabila ini digunakan untuk pengaturan contoh kop laporan, catatan kaki daftar hadir, keterangan ini dimasukkan saja. Nah, logo ini kan misalkan di kartu ujian ya, biasanya ada logo kiri dan kanan ya. Ada logo kiri kanan. Nah, di sini dimasukkan. Caranya teman-teman di sini upload dulu, add kan select picture-nya. Misalkan logo kiri dan kanan di sini nggak ada ya. Logo kiri dan kanannya. Misalkan logo kiri dan kanannya ini ya, upload. Tekan ini logo kiri ya, ini kita copy alamatnya ya. Lalu disimpan di sini ya. Contohnya seperti itu. Nah, ini juga sama nama sekolah. Misalkan SMP Maju Sejahtera. Kotanya masukkan. Nah, seperti itu ya. Kita simpan. Jadi tidak akan berubah hasilnya sih ya. Karena ini bisa muncul ininya itu ketika di print di admin ya. Oke, sampai di sini selesai ya. Jadi teman-teman tinggal menggunakan saja. Tinggal menggunakan aplikasinya. Sekarang kita akan membuka contoh. Di sini ada contoh soal ya. Jadi sampai di sana selesai ya. Jadi aplikasi sudah bisa digunakan. Tinggal kita upload kunci jawaban dan contoh soal. Di sini kita akan buka template soalnya. Jadi soal ujiannya itu banyak sekali jenisnya, sama seperti ujian nasional. Ada menjodohkan, ada benar salah, checklist, terus banyak lagi ya, checklist di sini, apalagi benar salah. Nah, di sini pilihannya banyak sekali, list, pilihan ganda, terus ada isian singkat, setuju tidak setuju ya, survei yang berbintang ya, ke Endrov, LZK. Oh, banyak sekali ini. Nah, nanti kita akan pada penjodohkan juga ya, nanti kita akan bikin ya. Ini contoh soalnya. Kita buka lagi di sini contoh kunci jawaban. Jadi ada kita buat kunci dulu dan juga bikin soal ya. Nanti hasil ini untuk peserta siswanya juga dimasukkan di sini. Usernya di sini masukkan passwordnya juga. Nanti dibagikan ke siswa user dan passwordnya. Terus di sini hasil siswa ujian akan muncul otomatis di sini. Ini tak terbatas ya, sampai jumlah soal berapapun akan masuk. Jadi nanti akan masuk di sini analisisnya ya. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman lakukan setelah melakukan penginstalan, kita edit ini ya. Kita akan sambungkan manage account dengan website kita. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus di sini, kita new, pilih ini, pilih WordPress, next. Ini adalah link website hosting, website ujiannya ya. Nah, ini kopikan ke Word, di copy sampai sini ya. Nah, di sini user dan password yang sudah kita buat tadi. Bentar ya, lupa kita usernya, kita cek saja di sini user. Nah, ini ANBK.
Kalau misalkan teman-teman lupa user passwordnya, passwordnya tinggal buka di sini aja. Bagaimana kalau kita menggunakan selain hostingan? Bisa ya, semua penyedia hosting bisa, tetapi harus diaktifkan. Namanya itu apa ya? Namanya itu harus diaktifkan ini ya, di PHP harus ekstensi diaktifkan ini, Yonkube loader ya, harus diaktifkan. Biasanya penyedia lain itu harus ke customer service-nya kita minta diaktifkan. Kita masukkan passwordnya ini, kita masukkan. Oke, sukses. Selanjutnya kita publish, ini klik publish. Kita masukkan juga di sini user dan passwordnya. Kecil semua ya. Oke, salah ya. Kita cek, ini ada salah ya. ANBK. Bentar. Wordnya. User pas ini. Kalau misalkan ragu, kita ganti aja ya passwordnya. Nah, sama ini pas langsung. Nah, sudah, bentar, salah ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi ya. Buat lagi akunnya, itu salah. Kita bikin lagi ini ya. Kita change passwordnya, kita ganti. Oke. Sukses. Kita coba publish. Nah, sekarang sukses ya. Jadi kita ganti passwordnya. Jadi kita simpan ini ya. User wv ANBK pas ini ya. Jadi harus disimpan biar tidak lupa. Apabila ini sudah, jadi di sini akan muncul, nah ini asesmen nasional berbasis komputer. Nah, ini update jamnya. Jadi soal sudah terpublish. Coba kita cek ya di sini. Nah, ini belum muncul soalnya dikarenakan di Excel-nya. Ini juga kita masukkan alamat ANBK-nya ya di Excel-nya. Kita melakukan ini kalau hostingnya tidak berubah-ubah, cukup sekali saja. Jadi teman-teman tinggal edit saja soal yang sudah ada ya. Nah, nama ini harus sama dengan nama yang ada di sini ya. Itu disamakan. Ini saya agak samakan saja ya. Ini tanggal ujian sekarang tanggal berapa? 16 ya, jam 10 ya. Tahun 2023, di sini jam 9.10. Kita 00 ya. Nah, di sini ada alokasi waktu, jumlah soal di Word-nya. Ini soal bisa diacak ya. Oke, coba kita simpan. Kita save ya. Tunggu ya. Nah, tes berhasil. Jadi siswa bisa ujian langsung dengan menggunakan user ini dan password kita. Terus kita tes di sini. Di sini belum muncul. Bentar ya, belum muncul soalnya. Kita cek lagi ya. Di bagian ini, pengaturan tes, tampilkan nama sekolah, tampilkan, sudah ya. Bentar, di sini tanggalnya takut salah. Waktu tes jam 10 sudah benar.
kita simpan, kita refresh ya, kita simpan. Oke, coba kita refresh lagi, harus di sini ya. Coba lagi, belum muncul. Coba kita hapus lagi di sini. Di sini sudah ada masuk kayaknya. Ini soalnya, tetapi tidak muncul data siswa juga. Data siswa tes. Bentar ya ini. Mungkin waktunya ya kita ubah. Kan di sini time-nya Asia ya. Kita ubah di sini harusnya Asia Jakarta ya. Coba kita Asia Jakarta. Salah ya. Kita save otomatis kan harus. Jadi jam di komputer server dan klien harus dibetulkan ya. Ini belum muncul juga ya, bentar. Kita hapus history dulu ya. Hapus history last. Oke, kita hapus juga yang ini, yang kita coba. Nah, muncul ya, ini soal simulasi AKM. Jadi ini bikinnya itu nama mapel ya, soal PKN misalkan ya gitu. Oke, setelah itu tinggal dilaksanakan. Kita coba tes ya. Kita menggunakan user 1 password 1 ya. 1 kita pilih mapel login. Oh bukan, user dan password salah ya, bentar. User password 1 benar kan? Kita coba. Oke, sudah. Oh, harus disimpan dulu ya kayaknya. Kita coba refresh lagi. 1. Nah, jadi soalnya seperti ini. Kita mulai coba ya. Jadi harus masukkan token ya. Di sini tokennya jadi tokennya diaktifkan kayak ini tokennya. Nah, di sini diotomatiskan ya. Kita ke ujiannya lagi. Masukkan token ya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini otomatiskan ya. Di sininya harus ya dan hapus paste data ya. Oke, kita refresh lagi. Kita ANBK lagi. Masuk lagi. Oke, simpan lagi dari sini ya. Oke, kita coba masuk lagi. Tombol mulai akan aktif waktu sekarang sudah. Oke. Ini waktunya ya. Oke teman-teman, jadi intinya gini ya. Kalau teman-teman mengupdate ini, jadi teman-teman ini diupdate, dihapus dulu ya. Tetapi alangkah baiknya ini di pengaturan ini disesuaikan dulu ya. Karena nanti data akan hilang ya. Kita update dulu, kita ya. Atau kita juga reset database, tidak juga bisa disimpan saja. Tetapi di soal ininya kita
namanya kita publish ulang, terus di Excelnya kita simpan ulang sama ya. Setelah ada perubahan password dan sebagainya gitu, lalu kita buka, bisa mulainya seperti ini ya. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Ini soalnya 20 nomor. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Terus kan ada checklist kayak gini ya. Tinggal tapi klik disimpan dulu ya kalau yang seperti ini. Lanjut, ini juga ya. Lanjut, nah ini simpan, lanjut. Soalnya kayak gini ya, ini pilihan checklistnya. Ini baru soal. Oke, ini benar, salah ya. Seperti itu, simpan dulu. Nah, ada ragu-ragu juga ya. Simpan. Seperti ini ya contohnya. Kita sampai akhir ya. Coba soalnya seperti apa. Jangan lupa disimpan ya ini. Biasanya yang checklist atau yang menjodohkan ada kata simpan ya. Nah, kalau yang seperti ada kata simpan ya. Nah, ini menjodohkan. Simpan juga. Kalau misalkan membatalkan, double klik saja ya. Satu kali klik ke sini ya. Tek tek gitu. Ini dulu baru ke sini langsung simpan. Kalau jawab ulang ya, nanti otomatis menghilang itunya. Simpan dulu. Ini tinggal berapa lagi ya? Satu lagi, bentar lagi. Satu kali klik. Nah, gitu. Simpan, lanjut. Simpan, selesai. Centang, selesai. Oke, nanti hasilnya akan di Excel di sini. Kita simpan coba. Nah, kita refresh dulu ya. Oke. Di sini nilai 28. Oke. Benar 41. Dari soal berapa ya ini? Selesai. Nah, ini jadi otomatis ke sini ya. Ini sudah dianalisis. Ya, seperti itu ya. Otomatis. Oke, teman-teman, itu aplikasi ujian berbasis hosting dengan sistem soal seperti ANBK. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa dari rumah ini ya. Jadi tidak usah menyerahkan. Jadi hanya menyerahkan ininya saja ya. Jadi menyerahkan ininya saja, Excelnya disetting sama kita, atau Excelnya kita setting dulu ya sama tata usaha TU bagikan ya. Tinggal ganti soal saja ya. Karena soal juga otomatis ini ya. Nah, oke, cara pembuatan soalnya, pengetikan soalnya nanti kita akan praktekkan di video selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi kayak ini, saya bisa bagikan ini, tetapi mungkin ada ininya ya, logonya, dan ada copyrightnya ya. Oke, jadi tinggal dipikirkan saja. Kalau mau beli, teman-teman bisa kunjungi Bimashop itu ya. Kalau nggak salah klien Bimashop itu harganya lumayan fantastik, tetapi puas untuk ini ya. Ini 10.000 siswa ini tuh. Nah, ini cocok ujian ya bagi sekolah yang gede. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.